dengan sukacita saya menyapa gereja Tuhan, orang-orang percaya yang hari ini menyaksikan live streaming call kita online lagi. Call ini adalah sebuah bentuk sapaan gereja, sapaan gembala kepada jemaat, kepada callers, domba-domba yang Tuhan percayakan untuk memastikan ada nutrisi firman yang akan kita konsumsi, yang akan kita nikmati sepanjang hari-hari kita. Teristimewa saat-saat kita menghadapi pandemi COVID-19 yang begitu memaksa kita menghentikan banyak aktivitas kehidupan kita, bahkan pekerjaan kita. Namun di tengah-tengah segala COVID-19 yang melanda kita, kita berharap dengan firman-firman yang kita nikmati baik siang hari maupun malam hari, kita akan disegarkan, dikuatkan, dan diteguhkan. Bahkan mungkin mulai esok hari kita juga akan ada lagi satu seri lagi pengajaran tentang pelayanan pelepasan dari GB Kingdom of Love Denpasar. Jadi itu jam 5 sore akan ada Pak Nengah akan sharing firman tentang pelayanan pelepasan setiap jam 5 sore. Jadi setiap kita callers bisa menikmati pelajaran-pelajaran tentang pelayanan pelepasan ini ya. Dan malam hari ini kita akan menikmati pemaparan firman tentang bahwa di dalam Tuhan ada perubahan yang luar biasa. Nah, hari ini sebelumnya kita akan mendengarkan pujian yang akan dinyanyikan, diangkat sebuah bentuk penghormatan kepada Tuhan, hamba Tuhan yang masih muda, Obed Silai. Tuhan berkati kita semua. Terutama dia kami hidup ini, muliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan nama-Mu. Terutama di dalam hidup ini, muliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Amin, amin. Saya cinta Yesus.
Haleluya. Sebuah pujian yang menguatkan kita di tengah segala situasi yang hari ini kita hadapi. Biarlah hati kita tetap lekat, dekat, dan mengasihi Tuhan sampai akhir hayat kita. Malam hari ini dalam acara Call Malam kita ditemani oleh hamba Tuhan, seorang pendidik yang luar biasa. Beliau hampir 30 tahun lebih ya Om ya di dunia pendidikan ya. 35 tahun. 35 tahun. Jadi sudah sangat fasih berbicara masalah pendidikan, berbicara masalah cara mendidik anak-anak kita. Dan hari ini kita akan bicara tentang tema bahwa di dalam Tuhan ada perubahan. Nah mungkin bisa disampaikan kepada jemaat, salam, dan hari ini kita akan bicara apa Om tentang bahwa dalam Tuhan itu ada perubahan. Salam Kuler di seluruh tanah air. Pada malam hari ini saya senang bisa berjumpa kembali lewat pertemuan hari ini. Dan kita malam hari ini akan bicarakan masalah di dalam Tuhan ada perubahan. Jadi kita ada beberapa sudut pandang memang. Satu sisi firman Tuhan itu tinggal tetap. Amin. Tapi dari sisi lain ada seorang ilmuwan juga mengatakan bahwa dunia ini selalu berubah, selalu tidak kekal. Yang kekal adalah perubahannya. Bahkan ada buku-buku filsafat juga yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada itu sebetulnya tidak ada. Nah ini akan saya kaitkan dengan masalah sifat, watak, dan karakter manusia. Bahwa sesuatu kita manusia yang sudah berdosa itu tidak akan bisa berubah selama manusia itu berdosa. Tapi walaupun tidak bisa berubah, akan bisa berubah apabila memenuhi persyaratan yang akan kita bahas nantinya. Itulah kira-kira yang akan kita bahas hari ini. Jadi bahwa dunia termasuk apa yang kita alami sekarang, esok, sampai selamanya. Ya, hari ini kita akan bahas sebuah tema yang menarik, saya percaya akan memberkati kita bagaimana di tengah segala perubahan Allah ada dan Allah siap menopang kita, meneguhkan kita. Sebab saya percaya dan saya sadar COVID-19 ini merubah hampir seluruh kehidupan kita. Bahkan dalam percakapan saya dengan beberapa hamba Tuhan, saya bilang COVID-19 ini seperti Tuhan sedang meriset dunia ini ya. Kalau saya tadi dengar dari sebuah di YouTube ya, ada seorang yang bilang coba perhatikan akibat daripada COVID-19 ini, katanya udara juga jauh lebih segar katanya. Artinya segala sesuatu mulai menjadi lebih baik. Nah hari ini kita akan bahas bagaimana peran Tuhan dalam perubahan ini sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan sadar bahwa setiap perubahan yang kita alami Tuhan ada bersama dengan kita. Mungkin itu pertanyaan yang mendasar buat kita malam hari ini. Om Andres silakan mungkin memaparkan buat kita semua. Kita beranjak dari Roma 3 ayat 23 bahwa semua manusia itu sudah berubah dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia waktu diciptakan pertama kali dari sononya sudah semua orang sudah berdosa. Sehingga apapun manusia itu, sehebat apapun, setinggi apapun pendidikannya, tetap berdosa. Tetap berdosa ya. Banyak buku-buku teologi yang mengatakan, menulis bahwa namanya berdosa itu sisi lain dikatakan memberontak terhadap Allah. Sehingga sesuatu yang berdosa, dosa adalah dosa. Ada pesan kecil. Sehingga banyak, ini saya kaitkan dengan masalah sifat, watak, dan manusia, karakternya. Banyak mindset yang salah sebagai kepala keluarga atau ibu atau kita siapapun manusia, bahwa kalau kepengen punya anak yang kelakuannya benar, sifat wataknya benar, atau anaknya atau siapapun tetangga atau temannya, disekolahkan yang makin lama makin tinggi. Sehingga semakin tinggi pendidikannya, diharapkan semakin benar kelakuannya, wataknya. Ini sebetulnya mindset yang kurang pas. Jadi orang bisa saja, bukan berarti disekolahkan yang tinggi itu salah. Jadi sampai S1, S2, sampai S3 bila perlu, sampai S9 bila perlu, nomor HP itu, seri HP. Sampai SLR 77 bila perlu. Sehebat apapun manusia, setinggi pendidikan apapun,
tidak bisa merubah sifat watak hidup manusia. Sehebat apapun pengetahuannya, kalau orang jahat tetap saja jahat. Salah satu contoh, beberapa saya dikirimin berita Facebook atau gambar orang yang pintar, katakanlah pintar dalam tanda kutip. Sekarang banyak di mesin-mesin ATM ditempel semacam stiker-stiker yang tidak resmi itu. Yang kalau kita ambil ATM ada microchipnya di situ, ada ketahuan nomor PIN-nya dan sebagainya, sehingga singkat cerita uang yang ada di kita dengan ketahuan nomor serinya macam-macam itu bisa diambil orang oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan kata lain, orang itu orang hebat, bukan orang biasa. Tapi karena dasarnya memang sudah berdosa dan memang orang itu tidak kenal Tuhan, semakin pintar mungkin juga semakin jahat. Oh, jadi gini ya Om ya, pendidikan itu nggak menjamin bahwa orang itu bisa berubah jadi baik ya Om ya, sekalipun itu salah satu mungkin kita mengalami perubahan, tapi nggak jadi jaminan ya Om ya. Iya, pendidikan yang tinggi itu salah satu faktor pendukung ya. manusia bisa masa depannya dalam tanda kutip lebih bagus. Tapi bukan jaminan pendidikan yang tinggi, sifat, watak, karakter, ada istilah dengan kata lain, tabiat manusia itu berubah, bukan dari ilmu pengetahuan. Bukan ilmu pengetahuan. Nah kalau bukan ilmu pengetahuan, kira-kira apa yang bisa memastikan bahwa karakter seseorang, tabiatnya, wataknya itu bisa diubahkan? Ya, sebelum itu saya beri contoh dulu, orang yang pintar pun dikecam oleh Tuhan Yesus. Dikecam ya. Salah satu contoh, Kristus beberapa kali dengan kata-kata menurut saya itu agak kasar, agak dikecam dengan orang-orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang ahli Taurat. Istilah bahasa sekarang mungkin ahli teologi ya. Mungkin sarjana teologi ya mungkin ya. Tapi dia hanya pintar secara teori dan tidak mempraktekkan, sehingga dikecam begini begitu dan seterusnya yang ada terus dalam Alkitab. Tapi ada beberapa hal kenapa orang bisa berubah. Saya ambil contoh dalam Alkitab banyak, saya ambil contoh dua saja. Salah satu contoh, orang yang dahulu sebelum kenal Tuhan, orangnya profesinya, pekerjaannya mungkin debt collector, mungkin tukang peras, namanya Sakius. Orang yang pendek, kepingin ketemu Tuhan Yesus sampai naik pohon ara kata Alkitab. Nah, setelah dipanggil Tuhan, hei Sakius turunlah, aku perlu makan di rumahmu malam ini. Saya pikir itu bukan suatu cerita yang disingkat sih, cuman saya pikir setelah makan-makan di rumah, tidak seperti saya kalau di gereja makan, habis makan mungkin langsung tidur. Pasti istilah bahasa sekarang, Sakius itu ditatar sama Tuhan Yesus. Ditatar, diberi firman Tuhan, bagaimana pelanggarannya, bagaimana bisa melanggar, bagaimana bisa diampuni dan seterusnya. Sehingga orang yang latar belakangnya dibenci orang, jelas itu dibenci orang karena dia debt collector, istilah bahasa Alkitab adalah pemungut cukai. Dia berjanji bahwa separuh dari harta saya akan saya persembahkan untuk orang miskin. Dan orang yang pernah kuperas akan saya kembalikan 4 kali lipat. Tapi kadang-kadang banyak orang yang salah paham mungkin. Dia bisa sadar begitu bukan sekali atau semalam diberi penataran langsung berubah. Itu pasti memakan waktu, proses, dan proses itu kadang-kadang menyakitkan dan seterusnya. Sehingga dari orang yang latar belakangnya yang berdosa, orang latar belakangnya jahat sekalipun, kalau ketemu Tuhan, ketemu Kristus, mengakui Tuhan dan selamat, dia akan dalam tanda kutip berubah. Ya. Sehingga perubahan itu dengan kata lain, dia orang yang ketemu Kristus lah, yang sifat, watak, tabiatnya bisa berubah, bukan dari ilmunya. Ya. Oke, ada satu catatan penting kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Om Andreas ini, bahwa perjumpaan dengan Tuhan itulah yang membuat seseorang berubah. Di hari ini kalau engkau ingin suamimu ingin berubah, istrimu ingin berubah, saya percaya yang perlu kita undang dalam keluarga kita adalah Kristus. Dia yang mampu merubah karakter orang-orang yang kita kasihi. Sebab saya sadar sebagai hamba Tuhan, saya menemukan
banyak orang dalam keluarga sekalipun udah diomongin seperti apa, bapak ngasih tahu sama anak mulut bebusa, tetapi nggak ngalami perubahan-perubahan juga. Tetapi saya percaya seperti yang disampaikan oleh Pak Andreas hari ini, ketika dia berjumpa dengan Kristus, artinya hari ini tugas kita, setiap kita yang mau merubah orang-orang dekat kita, menghadirkan Kristus dalam rumah tangga kita, sehingga ketika berjumpa dengan Kristus dia akan berubah. Bukan begitu ya Pak Andreas ya? Iya. Nah, mungkin ada contoh yang kedua? Satu contoh lagi, orang yang mungkin hatinya keras, bahasa kita sehari-hari berangasan, bahkan antipati kepada biji mata Allah, anak-anak Tuhan, yang namanya Paulus, kita tahu ditulis dalam Alkitab, saking bencinya, saking antipatinya kepada anak-anak Tuhan, minta rekomendasi pada penguasa, bahwa saya akan membasmi orang-orang atau anak-anak Tuhan. Dari kemauan yang sangat keras, mungkin itu orang yang sangat egois dan sebagainya, di tengah-tengah perjalanan Alkitab mengatakan di Damsyik ketemu Tuhan. Siapakah yang kamu cari? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, ternyata kalau saya dan saudara sebagai anak Tuhan itu dianiaya, itu tangis bapak ibu, tangis saya, tangis saudara, itulah tangis Tuhan. Amin. Jadi Tuhan tidak tinggal diam. Apa yang saya alami, saudara alami, sengsara apa, derita apa yang kita alami, itulah derita Tuhan. Tapi satu hal juga, ini contoh yang kedua, orang yang keras bagaimanapun juga hatinya, yang egois mungkin, keji, kejam, setelah ketemu Tuhan dengan proses bermacam-macam itu, yang dulunya antipati, setelah kenal Tuhan, diproses Tuhan, dididik Tuhan, prosesnya pasti sangat menyakitkan, akan menjadi simpati dengan Tuhan. Amin. Yang dulunya orang Paulus ini orang yang akan membunuh, seolah-olah ada jiwa dendam besar dalam dirinya. Tapi dalam Alkitab cerita, kalau kita ceritakan secara singkat, dia sekarang menjadi penjala manusia, dia tidak memperhitungkan nyawanya lagi. Pernah karam, bahkan pernah kedinginan di padang gurun, pernah dipatok ular, kelaparan. Dalam rangka apa? Mencari jiwa. Amin. Yang dulunya sebelum kenal Tuhan, pembasmi jiwa. Membasmi jiwa. Sehingga Paulus ini, kenapa bisa begitu? Karena pernah bertemu dengan Tuhan. Amin. Sehingga saya nasihatkan lewat firman Tuhan malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara di rumah, kalau punya saudara, punya suami, punya istri, yang kita nasihati mungkin susah, atau kita punya anak, yang minggu kemarin kita pernah bicarakan, ibarat anak kita sudah besar menanam pot di kembangnya sudah miring terlalu jauh, kita nasihatilah. Kalau nasihat rasanya tidak bisa, kita bawakan dalam doa. Ya. Kalau masih tidak bisa, marilah kita giring, kita bawa kepada Tuhan. Kalau anak kita ini, suami kita atau istri kita ketemu dengan Tuhan, pasti berubah. Seperti apa yang dialami oleh Zakius, seperti apa yang dialami oleh Paulus. Yang dulunya antipati akan menjadi penjala manusia. Amin. Yang amin. tidak, bahkan tidak memperhitungkan nyawanya sekalipun. Nah, itulah perubahan yang dialami Paulus dengan Zakius dari dua contoh ini. Sehingga marilah di dunia ini memang tidak ada yang abadi. Tapi saya dan saudara kalau punya iman berarti punya pengharapan. Apakah suami kita di rumah susah untuk kita nasihatin? Apakah istri kita susah untuk nasihatin atau anak-anak kita? Jangan terburu-buru mau medsen yang keliru. Disekolahkan dulu yang tinggi. Sehingga sekolah yang tinggi, titelnya yang banyak, barangkali kelakuannya, karakternya berubah, bukan. Kristus kita undang di dalam rumah tangga kita. Jangan, mungkin saya kan sudah menjadi orang Kristen, Pak. Mungkin barangkali Kristusnya tertidur di dalam bahtera rumah tangga seperti perahu yang diambang, ada Yesus tapi tidur. Kita bangunkan Yesus. Amin. Ya, jadi hari ini kita mendapatkan beberapa catatan penting bahwa ternyata Allah adalah sanggup, orang Allah yang merubahkan setiap kehidupan kita. Tadi dikasih dua ilustrasi yang luar biasa, seorang yang begitu terikat dengan mamon, begitu hidup dalam ketamakan, yang namanya Zakius ketika dia berjumpa dengan Tuhan, bayangkan dia berani memberikan setengah dari seluruh hartanya. Dan bayangkan rasanya kalau pemungut cukai mungkin nggak ada orang yang nggak memeras ya Om ya. Dia bilang kalau ada yang aku peras,
dia akan ganti 4 kali lipat. Artinya bisa saja ketika dia bertobat itu seluruh hartanya habis. Tetapi itu sebuah perubahan yang radikal catatannya karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua disaksikan juga lewat pengalaman Paulus, seorang yang begitu antipati, yang memburu orang Kristen, yang menganiaya anak-anak Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan di Damsyik, apa yang terjadi? Dia berubah, mati untuk nama Kristus. Jadi hari ini catatan penting buat kita semua adalah merubah hidup seseorang bukan dari tingkat pendidikan yang lebih tinggi, bukan dari lebih banyak nasihat yang kita berikan, tetapi bagaimana kita membawa mereka berjumpa dengan Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Mungkin dari Pak Andreas ada yang mau disampaikan yang terakhir mengenai ini, supaya Callers di mana mereka berada semakin memahami dan mengerti akan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, di dalam Amsal juga dikatakan yang kita harus jangan bersandar kepada Pengertian kita sendiri. Artinya kadang-kadang manusia kita atau anak-anak kita yang sudah berilmu tinggi, katakanlah bergelar banyak, kita kadang-kadang mengandalkan otak kita sendiri tanpa Tuhan. Dengan kehebatan kita, apalah artinya kita manusia. Kalau kita lihat murid-murid Tuhan itu nelayan. Nelayan itu tukang mencari ikan. Tukang mencari ikan itu sudah ahli. Toh pada suatu saat semalaman menaburkan jala, tidak dapat apa-apa. Ya? Tapi karena dia patuh perintah Tuhan, setia perintah Tuhan, jalannya sampai penuh dengan ikan. Jadi marilah kita jangan sampai kita di rumah, di dalam rumah tangga, mentang-mentang kita punya banyak pendidikan, selalu menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. Sekali lagi saya ulangi, menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. Kalau Tuhan ada di rumah, kita panggil di rumah kita bangunkan Tuhan. Jangan saya kan Kristen dari kecil, adik saya, pendeta belum lahir, saya sudah Kristen, mungkin ngomong begitu. Tapi barangkali Kristusnya tidur di dalam hati. Tidur ya. Barangkali Kristus tidur dalam rumah tangga, maka kita bangunkan, kita ajak bersama-sama. Kalau ketemu Kristus, segala sesuatunya bisa berubah. Amin, 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 amin. Ya, sekali lagi malam hari ini kita mendapatkan sebuah pengajaran yang sederhana, namun begitu kuat. Kenapa? Karena ini menjadi esensi bagaimana kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita, yaitu berjumpa dengan Kristus. Pak Andreas sudah mengajarkan, jangan mengandalkan pengalaman. Karena pada satu waktu pengalaman tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Seperti murid-murid Yesus panjang malam-malaman mereka sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan tetapi sia-sia. Tetapi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, taat kepada Kristus, apa yang terjadi? Mereka diberkati dalam segala kelimpahan. Jadi Callers dimanapun Anda berada hari ini, pengalaman adalah sesuatu yang baik. Pendidikan adalah sesuatu yang baik. Tetapi yang kita paling andalkan dalam kehidupan kita adalah Kristus yang ada di tengah-tengah hidup kita. Pastikan kita dengan cara apa? Membangun mezbah keluarga, menghadirkan Kristus di dalam rumah tangga kita. Membangun doa-doa pribadi kita dengan Tuhan, membuat Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga kita ya. Baik, itulah yang kita dapatkan pada malam hari ini dan kita akan berdoa karena kita percaya tangan Tuhan yang kuat akan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, karena kami belajar sebuah perkara yang sederhana namun begitu kuat. Seperti jangkar yang menjadi tempat kami kuat menghadapi gelombang. Bahwa perubahan-perubahan akan terjadi ketika kami menghadirkan Kristus dalam kehidupan kami. Kami percaya suami yang kasar, yang melakukan KDRT, suami yang berzina, suami yang selingkuh akan Tuhan ubahkan ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupan mereka. Istri-istri yang mengecewakan, istri-istri yang melukai hati suaminya, kami percaya akan diubahkan ketika Kristus hadir dan berjumpa secara pribadi dalam kehidupannya. Anak-anak kami yang keras kepala, anak-anak kami yang suka dinasehati, kami percaya akan mengalami perubahan ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus tengah-tengah hidup kami, di hidup mereka Bapa. Karena ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kuasa-Mu sempurna merubahkan kehidupan kami semua. Hamba berdoa bagi setiap rumah tangga yang hari ini mengalami goncangan yang hebat. Jadikanlah mereka Tuhan
tempat di mana engkau hadir dalam rumah tangga mereka, sehingga mereka diubahkan dengan karya Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk COVID-19 ini Tuhan, terus kami boleh melihat trennya, orang-orang yang disembuhkan begitu lebih banyak lagi. Sekarang sudah hampir selisihnya 1.900 orang yang disembuhkan dengan yang meninggal. Kami percaya karya Tuhan akan lebih hebat dan dahsyat, dan angka penambahan COVID-19 akan mulai landai dan akan habis, sehingga negeri ini dipulihkan. Karena hamba percaya negeri ini negeri kesukaan Tuhan, negeri ini milik pusaka Tuhan, negeri ini menjadi ada di hati Tuhan secara khusus. Kami berdoa untuk para medis yang terlibat di dalam peperangan untuk memutuskan penyebaran COVID-19 ini. Teristimewa orang-orang yang Tuhan percayakan ada dalam call ini. Dr. Hosana yang sedang bertugas di Rumah Sakit Dustira Cimahi, Dr. Ivon dan Dr. Handi yang bertugas di Rumah Sakit Saraswati Cikampek, adik kami Adelina Oineke yang bertugas di Rumah Sakit PON, Pusat Otak Nasional sebagai ahli radiologi. Semua diberkati Tuhan, dijaga Tuhan dan lindungi Tuhan. Para suster di Siloam juga yang kami dengar di Purwakarta mulai menjadi tempat rujukan untuk COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan yang menutup bungkus rumah sakit ini, Tuhan yang menjaga setiap para medik, suster-suster yang ada di call ini dengan keselamatan dan kekuatan daripada Allah. Tidak lupa kami juga berdoa untuk suster Yudit Rosita Tuhan yang ditugaskan di Rumah Sakit Siloam di Mampang Mall. Tuhan juga menjagai, Tuhan memelihara, Tuhan juga melindungi dari segala malapetaka. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sakit hari ini, untuk Mama Elin. Kami terus berdoa Tuhan, tangan Tuhan yang kuat menyertai mereka dengan luar biasa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami di asrama Betel yang hari ini kami sudah dengar isolasinya sudah dicabut dan sebentar lagi akan dikeluarkan surat keterangan sehat dari Puskesmas. Semuanya ada dalam tangan perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat setiap keluarga-keluarga umat-Mu Kolers di mana mereka berada, baik di Medan, Bengkulu, Palangkaraya, Balikpapan, Bali, Cikampek, Raung, Purwakarta, semua diberkati Tuhan dengan sempurna. Malam hari ini hamba mengangkat tangan berdoa khusus buat hamba-Mu Pak Pardis Yuhombing, Gembala-Mu Tuhan yang ada di Amplas. Hamba berdoa tangan perlindungan Tuhan, Amin. tangan lawatan Tuhan akan menyertai. Kalau hari ini ada bagian yang bermasalah di ginjalnya, kami percaya Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menyembuhkannya. Karena beliau adalah permata hatimu, biji matamu sendiri. Hamba percaya kesembuhan dan mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa esok siang kita masih berjumpa dengan 7 series tentang sengat maut kepahitan. Dan malam harinya kita akan berjumpa dengan Pak Pendeta Domingus Foni ya, Pak Pendeta Domingus Foni lah Gembala GKIN di Cikampek yang akan memaparkan juga tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.